yang panas, maka keluar dari besi yang panas ini rontoklah karat-karatnya semua. Ustaz, kalau sudah keluar dari panas karatnya nggak rontok juga gimana? Berarti ada dua kemungkinan. Pertama, apinya kurang panas. Kedua, memang karat kronis nggak rontok-rontok lagi. Oleh sebab itu, bu'dan liman adraka Ramadan falam yughfarlah. Celakalah orang yang masuk ke dalam panasnya Ramadan tapi karat dosanya nggak rontok. Makanya kata Nabi, kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju'. Berapa banyak orang yang tidak dapat apa-apa dari puasanya, hanya haus dan lapar saja. Rubba qa'imin laisa lahu min qiyamihi ila sahar. Berapa banyak orang yang qiyamul lail di waktu malam enggak dapat apa-apa kecuali hanya bergadang tidak tidur saja. Kenapa? Tidak lepas dosa-dosanya. Maka orang yang mengaku tidak berdosa itu adalah orang-orang yang sebenarnya bergelimang dengan dosa. La taqraba hadhihi syajarah. Jangan engkau dekati pohon ini. Kalau saya mau larang satu orang, la taqrab, jangan dekati. Kalau dua orang, la taqraba, kamu berdua jangan dekati pohon ini. Pohon apa? Pohon khuldi. Kalau kamu dekati, fatakuna minaz zalimin, kamu akan jadi orang zalim. Ternyata Adam khilaf, Hawa pun khilaf. Mereka mendekati, maka setelah itu mereka sadar. Ketika sadar, apa kata dia? Rabbana zalamna. Orang yang sadar itu ngaku. Coba lihat korelasi antara larangan Allah dengan ayat Adam dan Hawa. Fatakuna minaz zalimin, kamu akan jadi orang zalim. Kamu kalau melakukan ini zalim. Maka Adam langsung ngaku, Rabbana zalamna, kami sudah zalim anfusana, diri kami. Wa illam taghfir lana, kalau engkau tidak mengampuni kami. Wa tarhamna, kalau engkau tidak merahmati kami. Lanakunanna minal khasirin, pastilah kami termasuk orang-orang yang rugi. Maka Ramadan membersihkan anak-anak muda yang berdosa dari segala macam dosa. Yang tua, yang muda, yang kecil, yang besar, yang laki-laki, yang perempuan, yang rakyat jelata, yang penguasa, semuanya sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang melakukan perbuatan dosa. Kullu semua, kullu bani Adam, semua anak cucu Adam khatta'un, semuanya pernah salah. Wa khairul khatta'in at-tawwabun, sebaik-baik yang bersalah adalah melakukan pertobatan, kembali ke jalan yang benar. Maka ketika dia sudah silap khilaf, sudah terlalu jauh dari jalan ini lurus. Wa anna hadza sirati mustaqima, jalan ini mustaqim lurus. Tapi ketika dia melewatinya lari terlalu jauh, kembali dia ke jalan Allah. Orang yang kembali itu disebut dengan taubat. Orang yang taubat itu disebut dengan taib. Taib, kembali ke jalan yang benar. Maka ada pesantren at-taibin, orang-orang yang kembali ke jalan yang benar, yang sudah digariskan Allah Subhanahu wa taala. Mencetak generasi yang terpilih dengan menyadari bahwa dirinya bergelimang dosa, lalu dibersihkannya dengan puasa Ramadan. Hanya saja, orang kalau sudah merasa bersih, ini yang paling bahaya, merasa bersih. Kenapa Ustadz pakai baju terang? Karena kalau saya pakai baju hitam, saya tidak sadar bahwa saya sedang bernoda. Orang yang pakai baju putih, dialah orang yang paling sadar bahwa dia sedang bernoda, bersalah. Orang pakai jaket hitam, kenapa seringkali jaket itu sampai bau busuk nggak diganti-ganti? Karena nggak kelihatan dakinya. Yang jaket hitam jangan tersinggung. Saya bukan sedang mau nyindir. Oke lah kalau hitam tersinggung, jaket biru, yang biru tersinggung juga. Jaket yang berwarna gelap. Tapi kalau kita pakai baju putih, begitu selesai langsung kelihatan. Ini udah kelihatan ada Arab gundul nih. Langsung ganti. Tapi kalau kita pakai hitam, sampai orang lain yang tahu. Orang yang pakai baju hitam, baju gelap, dia tidak tahu bahwa itu sudah kotor sampai orang lain yang mengingatkan dia. Itu pun orang lain itu tahu bukan dari warnanya, tapi dari baunya. Dia nggak sadar itu sudah bau. Kenapa orang selalu tidak sadar bahwa bajunya bau, pakaiannya bau, sendalnya bau, selopnya bau, sepatunya bau? Kenapa?
Karena memang kalau sudah terbiasa dengan bau itu, dia pun nggak sadar bahwa itu bau. Makanya kalau agar supaya tidak terasa yang bau itu bau, orang yang kerja ngurus jenazah yang sudah sekian bulan di dalam tanah, busuk berulat, otopsi, gimana caranya biar supaya nggak bau? Caranya ditarik sedalam-dalamnya. Ini yang bau, iya tarik. Sampai akhirnya nggak bau sama sekali. Makanya kalau di dalam ruangan ini ada gas bocor, misalnya di dalam ruangan ini ada tabung gas bocor, kita tidak sadar di dalam ruangan ini karena kita semuanya sudah terkontaminasi dengan bau itu. Yang sadar itu siapa? Yang pertama kali masuk ke dalam, dia sudah mencium, ini ada bau gas. Kalian apa enggak mencium? Tidak, karena kita sudah terbiasa dengan itu. Begitu juga dengan dosa. Orang yang terbiasa dengan buat dosa, dia tidak menyangka itu dosa. Yang melihat itulah yang baru tahu, oh ini saudaraku sedang melakukan perbuatan dosa. Ketika kita ingatkan dia, kamu dosa nih, ini ada bau gas bocor nih. Enggak ada. Siapa yang bilang? Hidung ente aja bermasalah. Ente sedang buat dosa nih. Apa bilang dosa? Yang jadi masalah adalah ketika yang sadar itu satu orang dan yang nggak sadar banyak orang. Sementara kita sekarang sedang berada dalam suatu kondisi yang mengatakan suara terbanyak suara Tuhan. Yang mengatakan di sini ada gas bocor satu orang, sementara yang mengatakan tidak ada apa-apa 20 orang. Maka dalam kasus itu yang satu orang itu kalah. Ini ada bau gas bocor nih, enggak ada. Ada enggak? Enggak. Tercium enggak? Enggak. Yang mengatakan bocor apa? Satu. Ini yang satu nih bermasalah nih. Ente yang bermasalah. Makanya hari ini banyak orang merasa tidak berdosa, maka orang yang mengatakan dosa itulah yang provokator. Ente yang provokator. Semuanya tenang, adem ayem aja kok. Ente aja yang rese, yang banyak masalah. Akhirnya dia yang dikatakan menjadi sumber masalah. Makanya zaman sekarang kalau tidak kuat keyakinan, maka orang yang benar akan merasa dirinya bersalah di tengah terlalu banyak orang yang salah. Kalau orang tidak banyak ngaji, nggak banyak baca yang baik, nggak banyak istiqomah dalam kebaikan, orang yang baik akan merasa dirinya tidak baik saking banyaknya orang yang tidak baik. Orang yang merasa salah sudah terlalu banyak sehingga dia merasa dia benar. Makanya kata Sayyidina Ali, Imam Ali radhiyallahu anhu, aku tidak pernah khawatir dengan baik dan buruk, aku tidak pernah khawatir dengan benar dan salah, karena dari sejak zaman Nabi Adam sampai hari ini yang benar, yang salah, yang bengkok, yang lurus, yang hitam, yang putih, yang baik selalu ada. Ada Kabil, ada Habil, ada Muhammad, ada Abu Lahab, ada Musa, ada Namrud, ada Fir'aun, ada Ibrahim, ada Namrud. Bahwa perjalanan ada hitam, ada putih itu memang sudah pasangan. Yang aku khawatirkan, kata Sayyidina Ali, yang kukhawatirkan adalah ketika orang yang baik itu diam, sehingga orang yang salah itu merasa dia benar. Nah, itu yang terjadi sekarang. Yang penting saya baik, masalah orang lain salah bukan urusan saya. Yang penting saya sholat, yang penting saya puasa sunat. Itu bukan anak saya, itu bukan kawan saya nggak kenal sama dia. Urus diri masing-masing. Saat itulah orang yang salah merasa dirinya benar, karena orang yang benar diam. Makanya Imam Abu Ali Ad-Daqqaq amat sangat tegas dalam masalah ini. Apa kata Imam Abu Ali Ad-Daqqaq? As-sakitu anil syaitan akhras. Orang yang diam, maka dia adalah setan bisu. Sudah setan bisu lagi. Setan aja jelek, apalagi setan bisu. Setan tunawicara. Maka orang Islam harus bersuara. Makanya dalam Al-Quran itu dikatakan umat ini dipuji, kuntum khaira ummah, kalian umat terbaik. Kalian umat terbaik karena ke Makkah setahun 2 kali? Bukan. Kalian umat terbaik karena sudah menyantuni anak yatim? Bagus. Tapi ayat itu tidak mengatakan demikian. Kuntum khaira ummah, kalian umat terbaik. Sifatnya ta'muruna bil ma'ruf, ngajak orang buat baik, wa tanhauna 'anil munkar, larang buat dosa, wa tu'minuna billah, beriman kepada Allah. Tidak ada gunanya puasa banyak, tidak ada gunanya salat rajin, tidak ada gunanya rajin ikut organisasi ormas Islam kalau tidak melakukan 3. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Adapun orang yang selamat dengan dirinya sendiri,
maka Islam tidak mengajarkan itu. Kita diajak untuk mengajak orang lain. Ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan. Satu orang dapat hidayah karena lidahmu, karena mulutmu, karena acaramu, karena organisasimu. Khairum min umurin na'am. Lebih baik daripada engkau memiliki seekor unta yang merah, kendaraan termahal terhebat pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, puasa menanamkan rasa takut kepada Allah. Kedua, dengan puasa orang tidak boleh putus asa. Dulu pezina, dulu pemabuk, dulu pecandu narkoba. Tuhan membukakan pintu maaf seluas-luasnya untukmu saudaraku. Maka isilah diri dengan puasa itu, masuk ke dalam bulan mulia. Masuknya kotor, keluarnya akan menjadi orang yang suci. At-taibu minadz-dzambi kama la dzambalah. Orang yang bertobat seperti tak ada dosa sama sekali. Sebagaimana lahirnya anak kecil keluar dari perut ibunya, begitulah dia keluar. Makanya kalau selesai Ramadan itu dia mati langsung masuk ke dalam surga, karena tidak ternoda, karena tidak tercemar, tidak terkontaminasi oleh dosa-dosa. Yang ketiga, bagaimana Ramadan ini mencetak generasi ini menjadi generasi yang terbaik. Maka dia menghindarkan diri dari masalah-masalah khilafiyah remeh-temeh. Ini sekarang orang kan puasanya hebat, ibadahnya mantap, program-programnya, tapi agama ini kalau sudah masuk bulan tertentu, yang muncul adalah khilafiyah, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, khilafiyah. Ini grup WA banyak sekali. Ada grup satu alumni, ada grup satu kampung, ada grup ormas, ada grup anak muda, ada grup panti jompo, ada grup macam-macam. Isinya kelahi semua. Kalau sudah masuk bulan Rajab, kelahi. Rajab ini puasanya sunat, yang ini ngatakan enggak sunat, yang ini ngatakan. Masuk bulan Sya'ban, kelahi lagi. Nanti masuk bulan Ramadan, kelahi. Satu-satunya grup yang enggak kelahi ada satu, grup kelapa sawit. Ada satu grup di dalam Adam ayam. Kenapa? Enggak pernah bicara agama. Yang mereka bicarakan bagaimana cara manen yang benar, bagaimana pohon biar enggak dimakan ulat, bagaimana pupuk yang benar, pupuk KCL apa pupuk ini, apa pupuk, bagaimana bibit sawit yang benar dari daerah mana. Ternyata orang kalau tidak beragama adem ya. Ini membenarkan PKI komunis. Agama opium, agama penyebab konflik. Bila beragama akan menjadi konflik, mengapa Anda beragama? Lebih baik enggak beragama. Padahal yang salah itu bukan beragamanya, tapi orang yang membawa agama. Makanya ada seorang ulama Mesir berdakwah ke Jepang. Dia lihat orang Jepang awal-awalnya tertarik untuk mau masuk agama Islam, tapi setelah dia lihat ada dua kubu yang menawarkan Islam, menjadi tidak menarik. Satu penceramah-penceramah Jepang dari India, mazhabnya Hanafi. Yang satu dari Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapura, mazhabnya Syafi'i. Berbenturan antara Hanafi dengan Syafi'i. Orang Jepang yang awalnya tidak beragama agak-agak tertarik dengan Islam, tapi melihat antara dai dari India dengan Indonesia kelahi masalah khilafiyah, akhirnya mereka mengatakan kalau gitu lebih baik kami dengan yang lama aja lah. Khilafiyah Ramadan. Begitu masuk bulan Ramadan, langsung muncul khilafiyah. Khilafiyah pertama adalah melihat anak bulan. Yang satu mengatakan mati-matian kita mesti melihat anak bulan, bulan sabit. Yang satu mengatakan mesti pakai hisab, antara hisab dan ru'yah kelahi. Padahal simpel saja menurut hadis Nabi. Sumu li ru'yatih, berpuasalah engkau ketika melihat bulan. Waftiru li ru'yatih, berhari rayalah ketika melihat bulan. Fa in ghubbiya alaikum, kalau tertutup awan, fa akmilu salasin, sempurnakan 30 hari bulan Sya'ban. Hari ini tanggal 29 Sya'ban, misal hari ini 29 Sya'ban, maka nanti sore jam 5 disusunlah tim pencari bulan. Kalau bulannya bulat namanya Badar. Tala'al badru alaina, Badar. Tapi kalau bulannya sabit namanya Hilal. Dua-dua sudah jadi nama orang Indonesia, Badarudin, Hilaluddin. Nah, pada saat tanggal 29 Sya'ban, tim pergi ke tepi laut di gurun pasir melihat penampakan anak bulan. Kalau terlihat anak bulan 29 sore, maka besok puasa.
Ternyata nggak terlihat anak bulan 29 sore, maka besok masih makan nasi uduk lontong sayur. Sempurnakanlah bulan Sya'ban 30 hari. Mulai nanti Ramadannya tanggal 1. Simple, sederhana. Tapi ketika sudah mulai masuk ormas, politik, kekuasaan lemah. Di Mesir, selama Ustadz kuliah di Mesir, pernah nggak berkelahi antara ru'yah dengan hisab? Enggak. Kenapa? Karena yang memutuskan itu mufti negeri Mesir, satu orang. Zaman saya kuliah nama muftinya Profesor Dr. Syekh Nasr Farid Wasil. Nasr Farid Wasil mengumumkan, dengan ini saya sebagai mufti negara Republik Arab Mesir memutuskan besok puasa. Kita nggak ada mufti. Mufti itu artinya orang yang memegang tampuk kekuasaan tertinggi dalam bidang agama dalam sebuah kerajaan. Maka ketika zaman dulu Nabi Muhammad sekaligus sebagai mufti, Nabi sebagai pemimpin kekuasaan politik, Nabi sebagai pemimpin agama. Meninggal Nabi, naik Abu Bakar Siddiq, sama. Abu Bakar ahli dalam bidang politik agama. Umar juga begitu, sama. Utsman juga begitu, Ali juga begitu. Tapi setelah selesai Khulafa Ar-Rasyidin, muncul orang-orang yang pakar politik tapi nggak ngerti agama. Maka kekuasaan dipegang dua. Untuk politik dipegang oleh khalifah, untuk agama dipegang oleh mufti. Kerajaan Demak urusan agamanya Wali Songo. Kerajaan Pasundan urusan agamanya ada ulama, kiai. Ketika ini dipegang kekuasaan agama oleh mufti, maka kekuasaan Islam itu hebat. Siapa yang melawan mufti, maka dia melawan negara. Maka nggak boleh di Mesir itu ada satu kelompok pengajian ngelawan mufti. Kalau melawan mufti tangkap, karena dia di negara. Di tempat kita ini agak unik sedikit. Kenapa? Karena ormas merasa lebih tua daripada negara. Ngapain kami ikut negara? Kami kan lebih tua dari Indonesia. Indonesia muncul kapan? 1945. Kami 1912. Kami 1926. Kami 1930. Al-Wasliyah 1930. Muhammadiyah 1912. NU nggak ada yang jawab, berarti nggak ada orang NU. Artinya apa? Merasa lebih tua. Oleh sebab itu, maka pemerintah mau tidak mau, malu-malu tidak malu, mengatakan bagi yang mau ikut pemerintah silakan besok puasa, bagi yang nggak mau jangan nyalahkan yang lain. Nggak bisa. Di akar rumputnya itu kacau balau terjadi. Oleh sebab itu saya selalu kalau ditanya, Ustadz ikut mana? Ikuti yang dikeluarkan oleh Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Tapi secara sederhananya ya begitu. Zaman dulu langsung dilihat anak bulan. Sekarang sudah ada teropong. Harga teropong itu 50 juta. Dipasang di tepi-tepi laut. Kalau di Jakarta di Cilincing. Dipasang dari mulai ujung Pulau Sabang di Aceh sampai di Merauke di daerah timur Indonesia. Dipasang. Alhamdulillah Pak Ustadz, saya yang menjaga teropong ini, kata penjaganya. Harganya berapa Pak? 50 juta. Hebat ya? Iya. Itu dari mana? APBN diberi, di setiap provinsi ada. Terus gimana? Dari sejak dibeli sampai sekarang belum pernah nampak anak bulan Pak Ustadz. Kalau dipasang yang nampak asap aja. Tapi ada beberapa teropong. Makanya dengarkan nanti, perhatikan sidang isbat. Sidang isbat penetapan Ramadan berdasarkan penampakan anak bulan yang dilihat oleh beberapa teropong. Enggak semua ngelihat, paling-paling ada 2-3 dengan saksi tersumpah, wallahi, tallahi, billahi, bahwa yang saya lihat ini adalah betul-betul hilal anak bulan. Karena yang menjadi timnya itu harus anak-anak muda yang matanya terang. Pengalaman yang sudah-sudah dulu-dulu ada orang yang ngaku melihat anak bulan bersumpah, demi Allah saya sudah melihat. Rupanya bulu matanya gugur. Dia sangka anak bulan. Jadi kekacauan ini berawal dari kekacauan politik kewibawaan negara. Maroko lebih ketat lagi. Tertulis di konstitusinya, la yuftin nas hatta yuftil malik. Tidak ada orang yang boleh mengeluarkan fatwa sampai raja berfatwa. Maroko kerajaan. Sekarang nama rajanya Muhammad VI. Muhammad VI menggantikan ayahnya Hasan II. Saya kuliah dulu nama rajanya Muhammad VI. Karena dalam urutan silsilah mereka dia Muhammad yang ke-6. Muhammad VI berfatwa berdasarkan hasil sidang isbat, rapat para alim ulama, maka besok adalah puasa, jangan lawan raja. Yang melawan raja berarti melawan kekuasaan, tangkap.
Tempat kita nggak bisa. Kalau mau ditangkap semua orang yang aliran-aliran macam-macam, nggak muat penjara saking banyaknya. Oleh sebab itu, kewibawaan seorang penguasa, kewibawaan negara akan menghilangkan khilafiyah. Maka kita yang generasi muda, andai pun terjadi perbedaan, Muhammadiyah ikut sidang isbat Muhammadiyah, yang NU ikut sidang dengan majelis ulama, berapa banyak itu? Ada keputusan NU, ada keputusan Muhammadiyah, ada keputusan Persis, ada keputusan Perti, ada Al-Wasliyah, ada tarekat Naksabandiyah, tarekat Satariyah. Hampir setiap kelompok punya pandangan masing-masing. Kalau tidak adalah negara yang penting. Makanya kalau ada orang mengatakan negara urus negara, agama urus agama, nggak bisa. Karena negara itu mesti ada intervensi ke agama. Karena kalau tidak, maka akan kacau balau. Yang dimaksud dengan intervensi positif, agama, kekuasaan dipakai untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala, bukan merusak agama. Nah, ini tentang masalah beberapa yang terkait dengan khilafiyah. Dari awal pengumuman bulannya sudah khilafiyah. Begitu sholat tarawih dengan ini, maka besok adalah 1 Ramadan. Langsung jamaah kaum muslimin pergi ke masjid, azan isya, selesai isya masuk tarawih, khilafiyah lagi. Baru malam pertama sudah diisi berapa khilafiyah? Khilafiyah anak bulan 1, khilafiyah sholat tarawih. Yang satu mengatakan sholat tarawih mesti 11. Kalau lewat 11 bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Yang satu mengatakan sholat tarawih mesti 23. Siapa yang sholat tarawih enggak 23, enggak sah, bukan tarawih namanya. Itu cuma qiyamul lail aja. Akhirnya kelahi antara yang 23 dengan 11. Yang ketawa siapa? Yang main gaple di luar masjid. Itu kenapa mereka bertinju di masjid? Gara-gara 11 sama 23. Untung kita nggak ke masjid. Ayo lanjutkan. Plak, balak 6. Nabi SAW, hadis riwayat Aisyah. Apa kata Aisyah? Maka Rasulullah SAW yazidu fi Ramadan wala fi ghairi Ramadan ala 11 rakaat. Nabi tidak pernah sholat lebih dari 11 rakaat. Titik. 11. Tapi pada masa Umar bin Khattab, Umar melihat ini orang nggak sanggup sholat 11 rakaat. Kenapa? Ayatnya panjang. Rakaat pertama surat Al-Baqarah 2 juz 4 lembar. Maka Umar bin Khattab manggil Ubay bin Ka'ab. Ubay, sini. Ubay bin Ka'ab adalah ketua panitia pengumpulan mushaf Al-Quran yang dibantu oleh sekretaris Zaid bin Sabit. Ubay, ya, ini kelihatannya orang nggak sanggup kalau 11 rakaat. Kamu saya angkat jadi imam, buat rakaatnya 23 rakaat. Tapi bacaannya pendek aja, 1 malam 1 juz. Itu yang pertama kali dilakukan Ubay atas persetujuan dari Umar bin Khattab. Lalu kemudian pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz, Nabi 11. Umar bin Khattab dengan Imam Ubay bin Ka'ab 23. Puncaknya pada masa Umar bin Abdul Aziz itu salat tarawih 39 rakaat. 11, 23, 39. Diceritakan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari. Apa kata Ibnu Hajar? Salat tarawih itu pilihan. Kalau ayatnya panjang, rakaatnya sedikit. Kalau ayatnya pendek, rakaatnya banyak. Masyarakat kita cerdas, dikombinasikan antara dua. Ayatnya sedikit, rakaatnya sedikit. Dapat dua-duanya. Jadi nggak usah kelahi. Saya maunya 11, silakan 11. Ayatnya panjang. Saya maunya pendek-pendek ayatnya. Silakan pendek, rakaatnya banyak. Dan sholat tarawih tidak ada angka tertentu. Mau 11, mau 23, mau 39. Di Son'ah, Yaman, sholat tarawihnya 100 rakaat. Son'ah 100 rakaat. Di Maroko malam 27. Maroko agak unik sedikit. Sholat tarawihnya dibagi 2. Habis Isya 10 rakaat. Ntar malam jam 3 orang ke masjid lagi, nyambung habis sahur, tambah lagi 13 rakaat. 10 tambah 3 witir. Habis itu duduk nunggu azan subuh. Habis subuh langsung sholat subuh. Nah ini habis azan subuh, qabliyah subuh, sholat subuh. Nah jadi agak unik di Maroko. 10 di awal, 13 di tengah. Di tempat kita macam-macam. Oleh sebab itu anak muda generasi terbaik tadi, bagaimana dia setelah ngaji menyelesaikan masalah.
Dulu Ustadz, kami di masjid ini banyak masalah antara yang tua dengan yang muda. Alhamdulillah kemarin terjadi perkelahian gak jadi gara-gara ada anak-anak muda yang bisa menjelaskan. Akhirnya orang gak jadi. Bagaimana anak muda menjadi problem solving, menyelesaikan masalah. Saya tidak ingin anak muda orang tua ngomong dulu sebelum dia hadir masjid ini aman adem.